Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ba'd. Ya, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya atas kenikmatan, ya, kenikmatan demi kenikmatan yang kita nikmati, ya, yang barangkali kita lupa ya, bahwa seluruh bentuk kenikmatan yang kita rasakan saat ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan adalah kita bisa belajar ilmu PAS ya atau ilmu PAZ. Bagaimana cara bersyukur kita? Ya, cara bersyukur kita adalah ayo kita terus bermanfaat ya dengan wasilah ilmu yang telah kita pelajari, kenikmatan yang telah kita dapatkan ini betul-betul kita dalami, kita pelajari ya. Kita belajar bersama, kemudian agar ilmu ini kita manfaatkan seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana yang dicita-citakan Ustadz Haris rahimahullah ta'ala, bahwa ilmu PAZ ini adalah merupakan salah satu bentuk bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya, agar dirasakan manfaatannya untuk umat secara keseluruhan. Ya, kami ucapkan selamat datang ya kepada keluarga baru, keluarga besar PAS Trooper sedunia ya, tidak hanya di Indonesia kan, tapi juga sedunia. Ya. Karena PAS Trooper ini tidak hanya di Indonesia, akan tapi juga ada di beberapa bagian di luar negeri ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kebaikan ya. Tidak ada niat yang buruk ya, dari hati-hati kita. Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan, Allah mengumpulkan kita di dunia dan di surganya kelak. Semoga ilmu ini menjadi salah satu wasilah amal soleh kita yang mengantarkan kita bersama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Untuk selanjutnya sebagai pembukaan bimbingan pada hari ini, insya Allah bimbingan akan berlangsung selama 21 hari. Ingat ya, 21 hari. Maka manfaatkan betul-betul kesempatan ini, manfaatkan betul waktu 21 hari untuk terus belajar ya, untuk terus belajar. Ini yang membedakan online dengan offline ya. Kalau offline tidak ada bimbingan 21 hari. Ya. Tapi kalau online ini ada bimbingan 21 hari. Dalam rangka supaya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nanti ketika praktek ya, ada tempat untuk konsultasi. Ya. Demikian. Nah, kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu bapak-ibu sekalian pahami dalam memulai belajar PAZ ini. Ya, saya langsung akan share screen saja. Nah, enak yang tadi saja, yang penting tulisannya kelihatan. Oke, seperti ini saja. Ya, sebelum kita masuk materi utama, perlu kita pahami ya, bahwa PAZ ini adalah bukan sekedar ilmu pengobatan semata. Akan tapi Ustadz Haris rahimahullah ta'ala, beliau betul-betul menanamkan semangat perjuangan. Ya. Ada ruh perjuangan yang beliau tularkan kepada murid-muridnya. Khususnya yang banyak bersama beliau ya. Ya, ini perhatikan. Pertama, yang perlu kita pahami adalah PAZ ini memiliki ruh perjuangan. Apa itu ruh perjuangannya? Yaitu menyiapkan generasi pemenang di akhir zaman. Ini yang sering Ustadz Haris rahimahullah ta'ala tanaman kepada kita. Bagaimana kita menyiapkan generasi pemenang di akhir zaman nanti. Ya, baik dari sisi ilmunya, baik dari sisi fisiknya, dari sisi ruhnya,
Dalam hal ini PAZ memiliki kontribusi di bidang menyiapkan kesehatan dan fisik generasi yang kita siapkan. Sebagai contoh anak yang lahir maka PAZ ini tidak hanya membahas orang yang sakit, akan tapi juga Ustadz Haris rahimahullah ta'ala menyampaikan ada ilmu pasmaryam ya. Tujuannya adalah agar generasi-generasi setelah kita lahir dengan cara yang baik ya, sehingga tidak muncul penyakit-penyakit atau penyimpangan yang ada ya. Setelah itu juga ada baby pass ya. Baby pass itu bagaimana Ustadz Haris mengkaji permasalahan-permasalahan bayi ya. Nanti yang belum ikut baby pass, yang belum ikut pasmaryam, silahkan ada member area bisa mendaftarkan diri. Ini sangat penting karena dalam rangka menyiapkan generasi kita, walaupun kita bukan bidan ya. Ustadz Haris sangat menekankan sekali murid-muridnya untuk belajar pasmaryam dan baby pass. Kenapa? Dalam rangka menyiapkan anak-anak kita, dalam rangka menyiapkan generasi setelah kita yang lebih baik dari kita saat ini ya. Ketika kita lihat permasalahan anak-anak di bidang kesehatan saat ini, banyak sekali yang seharusnya masalah yang sangat sederhana akan tapi menjadi rusak menjadi rusak karena tidak ditangani secara fitrah ya. Ini salah satu yang menyebabkan kerusakan generasi kita ya, baik dari sisi kesehatannya dan juga sebenarnya banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi pada generasi kita, dari ruhiyahnya ya, dari idealismenya yang tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini PR kita bersama ya. Tentu kita memilih ada di barisan mana kita berkontribusi di bagian mana ya. Ada yang menyiapkan anak-anak dari sisi ruhnya, ada yang menyiapkan anak-anak dari sisi kesehatannya gitu ya. Ada yang menyiapkan anak-anak dari sisi ilmunya. Jangan sampai kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah membesarkan anak ya, memberi makan, membesarkan tubuhnya, membesarkan jasadnya, akan tetapi tidak mengisi rohnya dengan Al-Quran ya. Idealismenya direbut oleh musuh-musuh kita yang akan menghancurkan Islam. Nah, ini tentu kesalahan kita sebagai orang tua yang perlu kita sadari saat ini ya. Nah, ini menyiapkan generasi pemenang di akhir zaman ini merupakan ruh perjuangan PAS ya. Bagaimana PAS ini memiliki kontribusi dalam menyiapkan generasi emas ya, generasi yang terbaik ya. Dalam hal ini adalah dari sisi anak-anak kita kelak yang sehat, kuat ya, sehat dan kuat. Ya, tidak seperti kita yang gampang masuk angin ya. Generasi kita kan sekarang anak-anak kita kena angin, masuk angin ya. Kena hujan pilek ya. Nah, maka di sini ya ada dua hal setelah menyiapkan generasi pemenang di akhir zaman, ini dari sisi ruhiyah dan juga jasadiah. Nah, nanti bapak-bapak ibu sekalian akan kita kenalkan dengan ada yang namanya 10 karakter Pastrooper generasi unggul. Nah, apa itu 10 karakter Pastrooper generasi unggul? Nanti tidak akan kita bahas di sini ya. Insyaallah kapan-kapan akan kita share di grup saja. Ya. Dari sisi ruhiyah kita memiliki penanaman karakter ya. 10 karakter Pastrooper generasi unggul. Di antaranya adalah ridha Allah sebagai tujuan utama bagi Pastrooper. Kemudian Pastrooper juga senantiasa memiliki tauhid yang lurus, bebas dari kesyirikan ya, dan memiliki akhlak yang mulia dan seterusnya. Ada 10 itu ya. Nah, selanjutnya jasadiah kita perhatikan pas di sini adalah masuk